Citra dan media. Apa itu citra? Budaya visual itu erat sekali kaitannya dengan citra atau yang biasa kita kenal dengan istilah image. Kata citra itu berasal dari bahasa Sanskrit, yaitu citra, yang berarti sesuatu yang dapat dilihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra memiliki arti gambaran. Dalam hal ini, dalam perkuliahan budaya visual, citra adalah representasi visual akan sesuatu. Oke, jadi sejenis proyeksi. Kalau kalian lihat infocus atau proyektor, nah ini citra itu adalah proyeksinya yang ada pantulannya. Nah, itu adalah citra. Apa yang kita lihat, apa yang terpantul itu, bukan infocus ya kan, tapi pantulannya itu. Nah, namun citra menurut Kotler bukan hanya sebuah gambaran visual, tapi citra juga itu bisa merupakan seperangkat keyakinan, gagasan, atau bahkan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. Nah, jadi citra bisa beda-beda nih, tergantung dari kesan yang ditangkap oleh masing-masing orang. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang citra, kita harus memahami bahwa di balik gambaran visual yang terlihat, terdapat sebuah ideologi tertentu yang beroperasi. Oke, mari masing-masing kita lihat gambar ini. Kita andaikan kita nggak tahu ini tuh apa, ya. Oke, ada perempuan muda, cantik, berkeringat, menggunakan seragam, minum sesuatu dari botol, ya. Itu di atasnya dia minum, di bawahnya itu nampak lega setelah minum, ya. Kemudian ada warna-warna yang digunakan, putih, dongker, biru, ya. Ini ada beberapa gradasi warna biru dan seterusnya. Nah, secara visual teman-teman di sini bisa menangkap kesan dari penggunaan warna, layout, jenis huruf, bahkan sampai dengan ekspresi wajah dan juga beberapa gerakan atau adegan di situ. Ya. Oke. Apa citra yang kalian tangkap dari gambar ini? Sudah kalian coba jawab ya pada perjumpaan minggu lalu. Nah, sekarang silahkan kalian pikirkan kembali sambil mengingat kita merefresh perkuliahan sebelumnya. Oke, nah di sini ada jenis-jenis media ya. Jadi media itu ada dua jenis, ada media yang konvensional dan juga sekarang berkembang menjadi media yang kontemporer. Baik media konvensional maupun media kontemporer pada akhirnya itu memerlukan desain atau tata bahasa visual. Atau dengan kata lain, media apapun bentuknya, mau itu konvensional ataupun kontemporer, pasti punya visual grammar, ya. Kalau yang konvensional itu semua teks-teks media dikodekan. Kodenya bersifat simbolik, teknis atau tertulis. Kode teknis yang digunakan tergantung pada platform, ya, media apa yang digunakan. Nah, sementara kalau yang kontemporer, informasi itu disajikan lebih hidup dan lebih menarik, ya, dunia kita hari inilah, ya. Informasi juga real time dan lebih jelas. Informasi mampu membangun interaksi. Jadi seolah-olah ini hidup kita, ini dunia kita. Jadi bangun tidur yang kita lihat bahkan seringkali berita atau updatean, bukan orang yang ada di rumah atau orang yang serumah dengan kita. Jadi itu membangun interaksi yang justru lebih dekat, ya. Informasi juga tidak dibatasi oleh ruang atau global. Jadi kamu mau tahu kawanmu yang ada di belahan dunia mana, kamu bisa tahu benar-benar detik ini juga. Nah, oke, jadi apa hubungannya sih citra dan media? Karena ada ideologi di balik citra itu, maka citra itu memiliki peranan penting dalam media untuk menjalankan fungsinya sebagai suatu representasi visual akan objek.
Citra memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dan ideologi dalam bentuk gambaran. Oke, nah ibaratnya kalau teman-teman tahu fungsi alkohol dalam parfum itu adalah untuk mengantarkan harumnya, ya, pengantar harum. Nah sama, fungsi citra juga seperti itu. Citra itu adalah untuk pengantar, mengantarkan ideologi, ya, ideologi dari suatu objek tersebut. Jadi representasi visual ini kemudian menjadi sesuatu yang dianggap murni dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Jadi seolah-olah citra itu adalah objek itu sendiri. Nah, oke, kita lihat contoh di slide 8. Oke, di situ ada botol berwarna hijau berisi cairan, ya, menggunakan warnanya itu kuning, hijau, kemudian lebih dominan putih dan seolah itu botol tenggelam ke air. Oke, ada ideologi apa ya di baliknya menurut kalian? Apalagi kata-katanya jelas banget tuh, nyatanya nyegerin. Oke, bayangkan kalian lagi gerah banget terus nyebur ke air. Seger kan ya? Menurut kalian menangkap apa? Oke, coba dipikirkan masing-masing. Nah, hal ini terkait dengan fungsi media. Apa saja sih fungsi media? Tentu sebagai informasi, bisa untuk propaganda, bahkan bisa untuk manipulasi dan juga agen ideologi. Media ini membentuk nilai dan sikap, indoktrinasi atau brainwashing, ya, bisa nge-brainwash, menggandakan efek, dramatisasi, memberi hiburan. Apakah menurut kalian masih ada fungsi lainnya? Jadi peran citra dalam media, ya, itu kita akan kembali pada konsep pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi atau empiria. Nah, yang ikut kelas filsafat ilmu di kelas saya pasti paham, ya, aliran empirisme. Oke, konsepnya adalah melihat dengan mata kepala sendiri itu sama dengan benar. Well, manusia itu hanya menggunakan 10% dari otaknya. Itu pun kalau digunakan, ya. Nah, manusia masa kini hanya memiliki kemampuan untuk memperhatikan kurang dari 10 detik. Jadi satu fungsi otak manusia yang belum bisa direplikasi oleh komputer itu hanyalah kemampuan mengenali citra visual. Jadi secanggih apapun komputer, yang belum mampu dilakukan oleh komputer itu adalah bagaimana mengenali citra visual. Oleh karena itu, citra menjadi penting dalam media karena ini tidak bisa didelegasikan atau tidak bisa diwakilkan oleh kemampuan dari komputer. Jadi tetap butuh peran seorang desainer. Makanya kalian harus belajar budaya visual supaya paham tentang apa itu citra dan juga fungsi citra dalam media. Nah, contohnya adalah reCAPTCHA, ya, I'm not a robot di sini. Nah, ini kita pilih gambar atau mungkin menghitung dan lain sebagainya. Ada beberapa ragam, ya. Oke, ada banyak jenis, ya, untuk menangkap apakah ini manusia atau bukan. Lalu mengapa citra menjadi penting? Karena fungsi otak yang lebih cepat dan mampu memproses rangsangan visual hanya otak kita yang punya kemampuan itu. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk visual yang berpikir secara visual. Oke, kalian mimpi pun itu nggak pakai kalimat. Kalian mimpi pun itu adalah potongan gambar-gambar. Pasti kalian ngelamun itu adalah potongan gambar-gambar. Oke, kalian berpikir pun itu adalah potongan gambar-gambar. Coba kalian sekarang mulai sadari diri kalian sendiri. Kalau kalian sedang memikirkan sesuatu, yang kalian pikirkan itu bukan kata-kata atau kalimat-kalimat, itu pasti gambaran visual. Ya kan? Bahasa visual lebih universal dibandingkan dengan bahasa verbal. Itu dia. Oleh karena itu, citra banyak dipakai sebagai sign system dan petunjuk di ranah global. Jadi apapun bahasanya,
dari negara manapun atau suku manapun, kalau kita menggunakan sound system ya, menggunakan gambaran visual, semua orang pasti ngerti, pasti sama, karena gambar lebih bermakna bahkan daripada 1000 kata. Nah, peran citra dalam media yang pertama itu adalah untuk menarik perhatian audiens. Ya, tentunya akan lebih menarik ya. Yang kedua, untuk mempertahankan minat audiens. Yang ketiga, membantu audiens memahami pesan. Ini yang paling penting. Yang keempat, membangun identitas brand atau brand identity, dan juga membangun identitas audiens tentunya. Nah, ini proses membangun identitas audiens melalui citra ya, atau the science of idea ya. Itu prosesnya adalah, pertama itu ada produksi makna dan ide. Nah, dari sini kemudian membangun sistem kepercayaan dan kelas. Oke, kita tidak akan pernah lepas dari kelas-kelas sosial. Nah, ini kalau yang ikut mata kuliah sosiologi desain itu pasti sudah tahu tentang stratifikasi sosial. Nah, inilah yang akan menciptakan kesadaran palsu atau false consciousness. Oke, kesadaran palsu di sini adalah, maksudnya adalah kesadaran yang dibangun atau yang dikonstruksi ya. Oke, kita bisa lihat contoh di slide 16 ya. Oke, iklan Magnum. Oke, jadi ada proses identifikasi diri. Saya sadar nih kelas saya ada di mana. Oke, kemudian kita dikonstruksi, kita digempur oleh kapitalisme, dan ini ada industrialisasi pikiran. Jadi pikiran kita dibangun bahwa kalau kita makan Magnum ya, atau ke Magnum Cafe, saya yang di kelas level misalnya low grade itu bisa jadi upgrade gitu, maksudnya bisa jadi naik kelas sosial gitu. Nah, inilah kesadaran palsu, atau yang lebih mudah yang sekarang pasti sudah terjadi di antara kalian, atau bahkan juga angkatan saya dan angkatan sebelum-sebelumnya. Contohnya misalnya, untuk naik kelas sosial itu mudah banget. Kalian tinggal nabung terus beli sepatu misalnya Adidas atau Nike, itu sudah bisa menaikkan level kelas sosial kalian, ya kan? Atau pakai iPhone, atau pakai baju H&M, itu adalah industrialisasi pikiran. Karena kita sadar kelas kita itu ada di mana. Jadi kalau kita pakai itu, kita merasanya kita akan naik kelas. Nah, itu adalah kesadaran palsu. Nah, kesadaran palsu ini juga justru ini kemudian disebarkan oleh media, dan inilah yang menjadi citra personal atau balik jadi identitas diri yang tadi itu. Oke, kita ambil di slide terakhir contohnya, misalnya perempuan berhijab. Oke, itu kan dibentuk atau dibangun bahwa perempuan soleha, perempuan cantik, perempuan baik itu adalah perempuan yang berhijab. Nah, ini disebarkan oleh media. Nah, jadi akhirnya ini menjadi citra personal. Misalnya kalau saya sih pakai skincare-nya harus Wardah misalnya karena halal. Atau saya harus minumnya apa? Saya harus pakai bajunya ya branded sih, tapi yang penting tertutup, saya tetap berhijab karena saya adalah muslimah. Nah, jadi kesadaran palsu itu balik membentuk citra personal. Jadi ini kayak sejenis lingkaran. Oke, lingkaran. Jadi itu kembali dari identitas diri terbentuk kesadaran palsu. Kesadaran palsu membentuk lagi identitas diri yang baru atau citra personal. Oke, semoga bisa dipahami untuk pertemuan kedua ini ya, materi di pertemuan kedua ini.